Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Elmi Rob dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selamat. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan masih soal virus COVID-19 ya, atau Corona. Tapi karena di waktu-waktu ini kita akan menyambut datangnya bulan yang kita cintai, yaitu bulan Ramadan, maka situasi pandemi ini akan kita kaitkan dengan datangnya bulan Ramadan. Dan narasumber yang akan kita interview kali ini bukanlah narasumber sembarangan, ya, bukan ecek-ecek. Ini adalah narasumber yang tepat. Beliau bernama Dr. Abdul Aziz. Ini Dr. Abdul Aziz, MHKes, MKM, ARS. Wah, itu gelarnya saja panjang sekali. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam NU di Kabupaten Demak. Tidak hanya itu, beliau juga Ketua Satgas NU Peduli COVID-19. Kemudian Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan Ketua PDNU Demak. Wah, ini ketua-ketua semua pemirsa. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi nih terkait dengan kualitas dari beliau. Nah, beliau itu mengenyam pendidikan yang tidak tanggung-tanggung juga ya. SMA beliau di SMA Fotokia, kemudian universitasnya ini sebagai alumni 3 universitas yang oke di Jawa Tengah. Beliau pernah di Universitas Negeri Semarang di jurusan Matematika, Fakultas MIPA, kemudian di Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran, dan di Universitas 17 Agustus di jurusan Hukum Kesehatan. Nah, walaupun di universitasnya beliau itu melanglang buana, ternyata beliau ini juga seorang santri. Ya, beliau sudah nyantri, para pemirsa. Beliau nyantri di Pondok Fotokia dan di Girikusuma. Wah, tentunya pemirsa sudah tidak sabar. Langsung saja pada Dr. Aziz. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat ya. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini pastinya dokter sangat sibuk ya, Dok ya. Ya, alhamdulillah. Nah, akhir-akhir ini kira-kira aktivitas dokter itu apa saja ini, Dok? Ya. Kan direktur rumah sakit, kemudian tadi ada ketua satgas COVID. Wah, itu pasti sangat sibuk kan? Iya, iya. Bisa dijelaskan gitu. Iya. Untuk akhir-akhir ini, terutama masa-masa wabah COVID ini, memang saya pribadi ditunjuk untuk menjadi Satgas NU Peduli COVID-19, yang mana tugas dan kewajibannya sangat kompleks, terutama memberikan edukasi dan sosialisasi tentang masalah COVID ini kepada masyarakat umum, terutama masyarakat awam di kalangan nahdiyin, dengan membentuk berbagai macam divisi. Divisinya ada divisi tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ada divisi screening. Nah, ini juga penting. Divisi screening itu kita melibatkan dan koordinasi dengan gugus tugas di pemerintahan kabupaten untuk men-screening dari warga-warga yang mudik dari Jakarta ataupun santri-santri dari beberapa pondok pesantren, warga Demak yang nyantri di beberapa pondok pesantren yang mudik ke Demak. Nah, ini kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Perhubungan untuk melakukan screening ya, di saat mereka mudik ke wilayah Demak. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengetahui, memetakan ya mana-mana warga yang disinyalir terjadi
ODP maupun PDP dari wilayah-wilayah asalnya tadi kita pantau. Kalau misalkan dalam screening itu kita mencurigai adanya ODP maupun PDP, maka kita akan benar-benar, bahkan kalau misalkan ada yang positif ya kita langsung mengambil tindakan untuk isolasi mandiri atau bahkan isolasi di rumah sakit. Nah ini apalagi nanti ini menjelang Lebaran itu mungkin mudik juga banyak. Nah, oleh karena itu kita memang sangat sibuk-sibuknya ini. Belum lagi nanti hal-hal yang sifatnya ada hubungannya dengan perkembangan COVID-19 ini. Hampir semua daerah sekarang sudah banyak yang warganya terinfeksi coronavirus 19 ini. Nah, di samping itu kita juga melaksanakan aksi-aksi yang lain seperti sosialisasi edukasi penggunaan masker, pembagian masker, dan juga penyemprotan di masjid-masjid yang masih digunakan untuk jamaah sholat Jumat. Aksi penyemprotan ini kemarin secara serentak masjid-masjid jami' di seluruh Kabupaten Demak secara masif bersamaan, dan masih banyak lagi ya tugas-tugas dari Satgas. Di samping itu kita dari rumah sakit juga mempersiapkan diri. Rumah sakit Islam Demak menjadikan rumah sakit rujukan lini ketiga untuk penyakit COVID-19. Artinya apa? Kalau nanti rumah sakit yang lini pertama, kedua sudah penuh, atau bisa saja masyarakat yang datang ke rumah sakit Islam Demak, misalkan ada yang dicurigai ODP maupun PDP atau bahkan positif, kita sudah mempersiapkan ruangan untuk menampung, untuk merawat, mengobatin kalau misalkan ada pasien yang PDP maupun yang positif COVID-19. Nah, ini kita sudah menyediakan satu ruangan yang namanya kohort yang khusus untuk pasien-pasien PDP maupun pasien yang sudah positif COVID-19. Dan ini terus siaga terus. Jadi dua sisi, ini rumah sakit juga siaga menyiapkan segala sesuatunya, Satgasnya juga siaga. Jadi memang luar biasa ini kesibukan kita akhir-akhir ini, luar biasa. Saya itu sepintas semacam itu. Ya. Siap. Berarti kan kalau dilihat tadi kan seperti sangat banyak yang ditangani seperti itu. Kalau dokter melihat perkembangan COVID-19 hari ini, terutama di Kabupaten Demak mungkin yang dokter alami, apakah sebenarnya itu penyebab utamanya menjadi sangat masif itu apa, Dok? Ya, banyak hal ya, terutama social distancing yang harus benar-benar kita jaga, physical distancing. Nah, memang harus jaga jarak, kemudian jauhi kerumunan, ya, kemudian budaya untuk mencuci tangan, terutama dengan air sabun dan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kecuali kalau tidak ada air, itu bisa pakai hand sanitizer. Tapi kalau ada air mengalir, ada sabun, itu lebih utama pakai sabun. Mengapa? Kalau dengan sabun itu akan lebih cepat efektif membunuh virus itu. Virus itu ada bagian yang namanya membran. Virus itu terbuat dari struktur lipid atau lemak. Nah, yang mana sabun itu juga ada peran untuk mengikat lemak dan air, sehingga di waktu mengikat lemak akan bisa merusak membran, kemudian merusak struktur yang ada di dalamnya. Setelah rusak, mati, kemudian dilarutkan oleh air pada air mengalir. Itu akan lebih efektif daripada menggunakan hand sanitizer. Maka kita budayakan secara masif ya, sosialisasi dan edukasi untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Di samping itu kita berusaha untuk mensampaikan tentang social distancing, jauhi kerumunan, jauhi keramaian atau hindari keramaian agar itu untuk bisa membantu mencegah pemutusan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, di lain hal juga kita edukasi tentang gerakan berjemur. Nah, berjemur ini juga tujuannya apa? Dengan berjemur kita bisa menyerap sinar matahari ultraviolet yang B.
ultraviolet yang B ini mengandung provitamin D3. Nah, kalau kita bisa menyerap itu, diikat oleh tubuh kita, oleh lemak, kemudian disintesis, dibuat menjadi vitamin D3 aktif. Nah, vitamin D3 ini fungsinya untuk membantu meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Nah, edukasi yang lain ya makan-makan yang sayur-sayuran, buah-buahan, terutama yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E. Nah, vitamin C itu paling baik, banyak sudah dilakukan penelitian ya jambu biji yang merah, kemudian jeruk, itu bagus. Vitamin E yang paling terkenal ya itu cambah atau apa itu toge itu ya. Nah, itu juga bisa untuk memperkuat imunitas kita. Di samping juga untuk memperbarui atau memperbaiki fungsi dari sperma kita. Nah, itu vitamin E fungsinya juga banyak. Vitamin C itu sendiri di samping untuk meningkatkan imunitas juga bisa untuk meningkatkan kesehatan kulit ya. Biasanya kalau wanita banyak yang melaksanakan perawatan diantaranya dengan suntik vitamin C. Nah, biasanya biar kulitnya halus ya loh. Mukanya kenceng dan sebagainya, itu vitamin C bisa mempunyai fungsi peran seperti itu. Nah, olahraga yang cukup juga dilakukan ya. Olahraga yang cukup, stay at home sebisa mungkin di rumah, kecuali kalau ada pekerjaan yang sangat mendesak yang tidak bisa diwakilkan ya bisa kita keluar sebentar. Jadi intinya anjuran-anjuran pemerintah itu sudah bagus. Nah, kita mengelaborasikan lagi dan kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat lewat satgas-satgas yang kita punya, mulai dari tingkat cabang, kemudian tingkat kecamatan, bahkan tingkat ranting. Kita sudah action untuk berusaha memberikan suatu penyuluhan pendidikan kepada masyarakat. Dan tentu ini kita nggak sendirian, kita tetap koordinasi dengan gugus tugas secara resmi yang telah dibentuk oleh Pemkab Kabupaten Demak, gitu ya. Ya, saya kira itu. Kan sebentar lagi kan ini sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Iya. Mungkin tadi kan dokter sempat menyebutkan misalkan banyak makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin yang lainnya. Iya. Dok. Mungkin ada tidak sih dok, ketika puasa kan kita semua kan biasanya lemes, mudah capek. Nah, kira-kira ada asupan atau makanan tertentu tidak dok untuk menjaga tubuh kita tetap fit gitu? Ya, agar bisa tetap fit, terutama di era nanti sebentar lagi puasa Ramadan. Ya sebenarnya kita ngikutin aja sunnah-sunnah Rasul itu sudah bagus. Misalkan di waktu mulai sahur, sahur itu ya sebaiknya diakhirkan waktunya. Ya misalkan jam 4 sahur juga masih ada waktu nyandak ya. Nah, semakin akhir mendekati imsak itu akan semakin bagus. Tujuannya apa? Energi itu akan bisa tersimpan cukup banyak untuk pada waktu siangnya tadi. Nah, kemudian kalau nanti pas berbuka ya disunahkan untuk diawalkan ya. Jadi mentang-mentang masih muda terus bukanya nggak sempat buka sampai malam, sampai terawih dan seterusnya. Nah, itu kurang bagus. Itu nanti akan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak bagus untuk tubuh kita. Jadi diakhirkan sahurnya, diawalkan bukanya. Tapi ternyata tidak sekedar dari sisi perspektif fisiologi saja. Mengakhirkan sahur itu juga ada keberkahan. Maka Rasulullah juga bersabda bahwasanya tasaharu fa inna sahuri barokah. Sahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, keberkahan ini juga akan bisa dalam tanda petik kita tidak tahu bisa menambah kekuatan diri kita. Tapi tentu harus disertai niat lah. Niat ini juga penting sekali. Dengan disertai niat itu secara psikoneurohormonal junction dalam tubuh kita itu ada sangat erat hubungannya. Jadi kalau kita tidak ada niat, biasanya setelah jam 12 perut rasa lapar ya, keroncongan, kemudian perut itu secara alamiah memberikan stimulan, memberikan rangsangan kepada otak. Sudah saatnya ini harus makan. Nah, akhirnya perut kita kosong, mengeluarkan asam lambung yang terlalu berlebihan, akhirnya menjadi perih dan sebagainya. Tapi kalau disertai dengan niat yang kuat, niat puasa, maka di saat perut itu kosong,
Di saat ada stimulan untuk makan, kemudian asam lambung itu juga bisa ada semacam terkendali atau penekanan, sehingga tidak terlalu begitu banyak asam lambung yang dikeluarkan. Karena ada di dalam otak kita sudah ada memori niat yang kuat bahwasanya ini puasa, jadi nggak boleh makan, nggak boleh gemeceran dan sebagainya. Nah ini antara psikis jiwa kita dan faali fisiologi kita ternyata sangat erat hubungannya. Apalagi akhir-akhir ini ada teori terbaru tentang psikoimunologi, yaitu hubungan antara psikis dengan imun, dengan kekebalan. Jadi banyak beberapa penelitian bahwasanya orang yang puasa sebenarnya juga bisa untuk meningkatkan kekebalan kita. Nah, ini dalam suatu riwayat ya, Rasulullah juga berfirman ya, bersabda bahwasanya puasa itu adalah apa? Puasa itu adalah al-junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai itu tameng. Tameng itu apa? Ya untuk ketahanan tubuh. Jadi kalau ada apa kita punya perisai. Lah perisai ini kalau diartikan secara medis itu yaitu perisai kekebalan imun. Dan memang benar puasa ini bisa meningkatkan daya kekebalan tubuh kita. Ini pernah dilakukan penelitian di Jepang. Ada 2 tikus ya. Yang satu di treatment seperti biasa, tidak berpuasa, kemudian yang satunya di treatment untuk dalam tanda petik diperlakukan seperti orang yang berpuasa. Tapi setelah berjalan beberapa lama, ternyata yang di treatment untuk seperti seolah berpuasa itu ternyata sel darah putihnya naik, kekebalannya naik dibanding yang tidak berpuasa. Ini juga pernah dilakukan penelitian oleh seorang dokter, seorang dosen, beberapa orang diadakan penelitian antaranya puasa orang yang awam, puasanya yang khos dan khawasul khawas. Itu dikelompokkan, kemudian dilihat, dinilai, darahnya diambil dan sebagainya. Ternyata ada perbedaan yang signifikan, terutama perbedaan antara puasa yang awam dengan puasanya orang khos. Misalkan puasa tetapi sangat awam, tidak menjaga hal-hal yang kurang baik, misalkan apa, di waktu buka langsung makan banyak dan sebagainya gitu ya, itu kurang bermakna bagi kesehatan, bagi kekebalan tubuh kita. Tapi kalau puasanya orang khos yang bisa mengatur, mengendalikan nafsu makannya dan sebagainya, itu akan bermakna sekali. Nah, ini juga sama tadi dari treatment percobaan tikus itu, setelah kekebalan atau sel darah putihnya meningkat itu setelah hari yang ke-7 ke atas. Jadi hari pertama itu belum begitu nampak signifikan perubahan, tapi kalau setelah hari ke-7 ke atas, hari ke-14 itu akan lebih tampak perubahan yang cukup signifikan terhadap kesehatan kita. Misalkan kalau tadi untuk manusia itu HDL-nya itu relatif, kalau puasanya orang khos itu akan semakin naik, LDA-nya semakin turun, HDL semakin naik semakin bagus. Kemudian dari sisi gula darahnya juga relatif terkendali. Kemudian yang lainnya faktor-faktor kolesterol dan sebagainya, itu dari beberapa penelitian itu menunjukkan ada manfaat yang signifikan, bahwasanya puasa itu membantu untuk sehat, membantu untuk lebih kuat dan seterusnya. Maka tepat Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Ya cuma puasa yang bagaimana? Ya tinggal lakukan aja puasa sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya, harus disertai dengan niat, sahurnya diakhirkan, ya toh. Kemudian bukanya diawalkan, ya toh, menjaga panca indera melihat yang tidak-tidak, ya, itu dihindari, ya. Kemudian juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sunah-sunah, tadarus, salat tarawih dan sebagainya. Jadi ada semacam, bukan berarti harus tidur terus, enggak. Justru itu nanti kurang baik. Justru lebih baik digunakan untuk aktivitas lainnya. Itu akan lebih bermanfaat dan lebih berguna, baik secara psikis, jiwa, maupun secara jasmani, faali fisiologi tubuh kita.
Itu sepintas seperti itulah kira-kira. Ya, Dok. Ya. Jadi kan dengan berpuasa bisa disimpulkan bahwa sebenarnya bisa menjadi salah satu senjata untuk memerangi pandemi ini, COVID-19 ini. Iya, iya. Oh gitu. Ya, tinggal nanti puasanya seperti apa. Jadi makanya ada pembagian puasa, puasanya orang awam, puasanya orang khos, puasanya orang khawasul khawas ya gitu ya. Kalau puasanya orang awam mungkin belum begitu tampak ya, dia hanya mengekang hawa nafsu makannya saja, tapi yang lainnya kurang. Tapi kalau puasanya orang khos, insya Allah artinya dia lebih banyak untuk tadarus di rumah ya, di combine dengan anjuran-anjuran dari tenaga kesehatan pemerintah, stay at home ya, kerja di rumah ya, tidak atau menjauhi social distancing yang ada. Kemudian dengan puasa itu dalam tanda petik itu kan bisa secara umum akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Itu secara umum kan kalau kita lihat fenomenanya kan seperti itu. Itu ada tanda-tandanya bisa mengurangi social distancing yang berangkat dari niat kesadaran diri kita yang dipengaruhi oleh keadaan orang yang berpuasa. Itu kebanyakan kan seperti itu. Orang kalau berpuasa melakukan hal-hal yang sunnah pun sangat senang ya untuk dilaksanakan. Ya tadi seperti tadarus, sholat tarawih, nanti mungkin sholat tarawihnya di rumah, tadarusnya di rumah itu kan sangat menjalankan social distancing, dan social distancing itu dijalankan maka akan bisa membantu untuk lebih cepat memutus penyebaran COVID-19 ini gitu. Terus kan tadi dokter sempat mengatakan bahwa salah satu yang bisa dilaksanakan agar puasa itu optimal itu adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Mengakhirkan sahur, mengawalkan buka puasa. Tapi apakah saran-sarannya itu hanya sekedar soal waktu, Dok? Fenomenanya ketika akan berbuka puasa biasanya kan ibu-ibu itu mempersiapkannya dari siang. Ibaratnya buka itu harus enak gitu. Tapi ketika sahur itu bagaimana caranya kita cari masakan yang praktis-praktis gitu. Yang bahkan dalam beberapa keluarga itu lah ala kadarnya lah daripada buka gitu. Ibaratnya kan sebenarnya sahur ini kan seharusnya untuk bekal dalam hari itu. Kira-kira bagaimana, Dok, dalam mengatur antara asupan di sahur dan di buka itu? Untuk buka pertama kali ya misalkan, karena sudah terlalu panjang ya, sekitar berapa jam itu kalau dihitung, mungkin ada berapa itu, mulai jam 4 karena ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 14 jaman ya, kurang lebih 14 jam. Nah, oleh karena itu otomatis dalam 14 jam tidak makan dan tidak minum, maka kadar gula di dalam darah akan relatif turun. Nah, oleh karena itu benar disunahkan di waktu kita pertama kali berbuka, yang disunahkan adalah apa? Makanlah, minumlah yang manis-manis. Nah, untuk apa? Untuk bisa menggantikan atau memberikan suatu asupan yang tadi kadar gulanya sudah mulai menurun tadi. Kalau yang manis itu akan mudah terserap, akan mudah dicerna, menjadi kadar gula darahnya akan bisa cepat naik. Nah, di antaranya yang manis-manis itu yang mudah dicerna. Ya, minum teh manis atau mungkin kurma. Kurma itu kan manis. Di samping manis juga kurma itu zat besinya sangat tinggi. Nah, terus baru makan makanan ringan ya, tapi jangan sampai langsung di saat buka langsung makan banyak. Nah, itu justru istilah adaptasinya itu kurang. Nanti kalau perut terlalu banyak, akhirnya aktivitas juga akan terganggu melan. Jadi orangnya itu akan aras-arasen gitu ya. Mengapa? Karena bahkan ngantuk gitu ya. Perut yang besar, yang banyak, yang penuh itu membutuhkan energi untuk mencernanya. Nah, energi itu dari mana? Dari darah. Jadi darah yang digunakan untuk mencerna itu relatif lebih banyak, sehingga darah di yang lainnya di otak juga relatif turun. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ya, otak itu sangat
sangat sensitif terhadap perubahan kadar gula darah. Nah, kalau asupan darah ke sana akan mulai menurun, akan menjadi ngantuk dan sebagainya. Nah, ini suatu hal yang wajar. Nah, oleh karena itu ya secukupnya pakai manis-manis, kemudian makanan ringan, lalu melaksanakan sholat maghrib. Nah, nanti terus mungkin baru makan ya. Nah, terus nanti habis taraweh, terus makan lagi lah. Antara berbuka sama sahur itu bisa digunakan untuk minum yang banyak. Karena apa? Tadi bisa dikatakan kehilangan cairan dan sebagainya. Itu bisa minum yang banyak antara berbuka sampai sahur. Nah, di waktu sahur ya gunakanlah hal-hal yang sifatnya bisa digunakan untuk stok energi kita dalam perjalanan 14 jam tadi. Nah, hindari makanan-makanan yang berminyak. Nah, kalau berminyak itu merangsang rasa haus. Nah, itu juga kurang baik. Ya, gunakanlah yang bisa dijadikan untuk energi itu. Jadi lebih enak, lebih kuat. Tadi juga disertai niat dan sebagainya. Nah, sayur-sayuran itu juga bagus. Sayur-sayuran itu juga mengandung polipeptida yang bisa menahan atau menyerap air, sehingga air itu bisa ditahan oleh sayuran tadi, sehingga cara kita tidak mudah kehabisan cairan atau dalam tubuh kita, sehingga tidak terjadi dehidrasi. Nah, kalau pas puasa ya kita tahu ya jangan melakukan aktivitas yang berlebihan di luar rumah, misalkan siang-siang terus lari-lari dan sebagainya. Nah, itu dihindari ya. Nah, tapi kalau pas sore hari olahraga ringan nggak masalah. Tapi kalau siang-siang dihindari. Nah, itu saya kira wajar ya, normal gitu. Saya kira demikian.